Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang 26 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday yang pertama lawan Palestina pada tanggal 14 Juni dan yang kedua lawan Argentina pada tanggal 19 Juni. Selain itu juga teman-teman, saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral saat ini bahwa Coach Sintayong akan melatih Timnas Indonesia hanya sampai Piala Asia selesai. Artinya tahun depan setelah Piala Asia, Timnas Indonesia akan punya pelatih yang baru. Pertama-tama saya ingin membahas tentang 26 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong karena menarik sekali nih teman-teman. Ada beberapa wajah baru. Jadi dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong ini mayoritas adalah pemain-pemain muda dan menurut saya itu sangat baik. Karena Indonesia punya banyak pemain-pemain muda yang berbakat dan nggak ada salahnya juga mereka diberikan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia senior yang mulai dulu dari penjaga gawang. Yang pertama adalah Syahrul Trisna. Ini memang pemain yang sebelumnya juga biasa dipanggil oleh Coach Sintayong. Yang kedua, nah ini menarik, ada Reza Arya. Ini salah satu wajah baru nih di skuad Timnas Indonesia. Ya, Reza Arya yang baru saja membawa klubnya PSM Makassar menjadi juara dari Liga 1. Memang ini penjaga gawang yang bagus. Dia sering melakukan saves yang krusial, banyak mencatat clean sheet. Maka itu PSM Makassar punya defensive record yang sangat bagus di Liga 1 musim lalu. Dan yang ketiga, ya ini dia ya, Hernando Ari ya, yang baru saja membawa Timnas Indonesia U22 mendapatkan medali emas di SEA Games lalu. Kemudian dari lini belakang ya, dari back, leader nih ya, leader dari Timnas Indonesia, Farudin Arianto. Ini pemain yang tidak tergantikan. Dia pintar sekali membaca permainan dari para pemain tim lawan dan dia juga bisa memberikan motivasi kepada para pemain muda lainnya ya. Kemudian Elkan Baggett, ya ini juga pemain yang penting. Kita tahu pemain keturunan yang sekarang menjadi andalan dari Timnas Indonesia senior. Padahal sebelumnya kita tahu dia dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U20. Tapi pada saat itu kan Piala Dunia U20 kan ditunda ya karena pandemi. Kemudian Jordi Amat, ya ini pemain yang sudah beberapa kali membela Timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan lainnya. Kemudian Yance Sayuri, ya ini pemain yang pintar nih ya. Pemain yang bisa bermain sebagai wingback ataupun sebagai fullback. Andi Setio, yes, ini bagus sekali ini pemain. Center back, Rizky Ridho, sama seperti Hernando Ari yang baru saja membawa Timnas Indonesia U22 mendapatkan medali emas. Edo Febriansyah, nah ini bagus nih pemain ini ya. Lebih baik nanti Coach Sintayong memberikan dia menit bermain juga. Ini pemain pintar banget loh untuk melakukan overlap dan dia juga bisa bermain sebagai wingback atau juga fullback. Nih kemungkinan juga sebagai pelapisnya dari Pratama Arhan ya. Ada Sandy Walsh, ya ini juga salah satu wajah baru ya kali ini di TC Timnas dan saya harapkan dia akan bisa membela Timnas karena sebelumnya ya dia cedera ya jadi tidak bisa membela Timnas. Kemudian Pratama Arhan, ya ini juga pemain yang baru membawa Timnas Indonesia U22 mendapatkan medali emas. Kenapa saya mengatakan itu terus? Karena kita harus ingat bahwa setelah 32 tahun Timnas Indonesia bisa mendapatkan medali emas di SEA Games lalu ya. Jadi kita perlu merasa bangga, kita perlu bersyukur juga teman-teman. And then Shane Patinama, ini juga salah satu pemain keturunan yang kali ini akan membela Timnas Indonesia. Ada Asnawi Mangkualam. Kalau yang saya baca beritanya sebelumnya Asnawi dikabarkan cedera, tapi mungkin cederanya agak parah, jadi dia bisa bermain. Kemudian di tengah ada Stefano Lillipali. Wow, this is a very good player ya. Ini pemain memang usianya sudah tidak muda lagi, tapi inilah adalah salah satu kreator serangan di Timnas Indonesia senior teman-teman. Ini pemain yang bisa memberikan umpan-umpan terukur. Visi permainannya luar biasa. Kemudian ada Mark Klok. Wah, ini dia gladiator di lini tengah dari Timnas Indonesia. Ini pemain yang juga penting teman-teman bagi Timnas Indonesia. Dia bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan, tapi kalau diminta menyerang, pemain ini juga bagus umpan-umpannya. Kemudian Ricky Kambuaya, ya ini dia ya. Ricky kalau saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir performanya gak konsisten. Saya harapkan dia akan kembali ke performa terbaiknya karena pemain ini skillnya luar biasa. Kemudian ada juga Rahmat Irianto. Waduh, ini pemain yang penting juga nih di Timnas Indonesia karena pemain ini bisa bermain di beberapa posisi. Betul kan? Di posisi fullback, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain juga sebagai defensive midfield, bisa bermain juga sebagai holding midfielder dan dia juga biasa bisa memulai sebuah counter attack dengan baik ya. Kemudian ada Ivar Jenner, ini juga salah satu wajah baru ya. Kali ini di skuad Timnas Indonesia dipanggil untuk TC, pemain yang masih muda, pemain yang baru saja resmi menjadi WNI. Pemain keturunan lainnya ada Rafael Struijk, ya Rafael juga salah satu wajah baru saja juga resmi menjadi WNI dan masih muda loh, mereka ini masih muda dan mereka bermain di Eropa. Dan yes, ini dia wonderkid kita Marcelino Ferdinand, ya kita tahu bahwa dia juga adalah pemain
yang diandalkan di Timnas Indonesia Senior atau juga Timnas Indonesia U22 ya, lalu yang berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games lalu. Kemudian ada Yaakob Sayuri, wah ini yang saya suka nih, dari Sayuri Brothers ya, mereka nih bisa kompak nih di atas lapangan dan mobile banget nih dua pemain ini. Jadi Yance juga kadang-kadang ikut overlap, bisa melakukan penetrasi ke pertahanan tim lawan. Yaakob bisa juga ikut bertahan, bisa juga membantu serangan. Bagus sekali ini dua pemain ya. Di depan ada Sadil Ramdhani, ini juga pemain yang biasa bermain sebagai penyerang sayap. Kemudian ada Dimas Derajat, striker. Ada Witan Sulaiman yang juga sebelumnya membawa Timnas Indonesia U22 mendapatkan medali emas di SEA Games lalu. Dan ada Dendi Sulistiawan. Jadi kita ada dua striker nih, Dimas dan juga Dendi, double D nih ya. Tapi kan Coach Sintayong biasa main pakai satu striker, artinya akan ada dua penyerang sayap ya. Dan yang menarik kali ini tidak ada nama Nadio dan tidak ada nama Egy. Nah, kita belum tahu juga alasannya kenapa Coach Sintayong tidak memanggil Nadio dan juga Egy. Kalau Egy sih ya saya sudah melihat ya beberapa kali dia bermain di Liga 1 bagi Dewa United, memang performanya sudah menurun. Tapi kalau Nadio, nah saya belum paham kenapa ya, walaupun Nadio juga performanya up and down, gak konsisten. Ya mungkin kali ini Coach Sintayong ingin memberikan kesempatan kepada penjaga gawang lainnya. So ini ya, dari 26 pemain ini saya melihat bahwa ini adalah pemain-pemain yang akan diandalkan Coach Sintayong untuk bisa bermain dengan tempo tinggi ya. Karena kita tahu bahwa konsep permainan dari Coach Sintayong menginginkan para pemain itu harus bermain pressing, ya harus juga memberikan passing-passing yang cepat dan tempo permainan itu harus tinggi. Jadi dia selalu ingin agar Timnas Indonesia itu bermain dengan penuh energi. Maka itu kan di SEA Games lalu teman-teman, kita bisa melihat bahwa beberapa pemain atau mayoritas ya pemain-pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U22 itu kan memang sudah biasa ya berlatih dengan Coach Sintayong. Maka itu ketika di SEA Games lalu kita lihatlah fisik mereka kuat, stamina mereka prima. Jadi ketika taktik permainannya juga pas dari Coach Indra Safri, nah para pemain juga gak lelah dan mereka bisa menjalankan taktiknya dengan baik. Dan ketika seorang pemain itu staminanya prima, dia akan bisa menjaga level fokus dan konsentrasinya teman-teman. Dan itu terlihatlah di permainan Timnas Indonesia di SEA Games lalu. Maka itu lebih sering gol itu dicetak oleh para pemain Timnas Indonesia di babak kedua di SEA Games lalu. Bahkan di pertandingan final, Timnas Indonesia bisa mencetak 3 gol di babak extra time. Padahal itulah saatnya biasanya para pemain kita dulu yang mulai drop staminanya. Tapi sekarang kita melihat stamina mereka tetap stabil. Ya karena mayoritas dari para pemain yang berada di skuad SEA Games tersebut biasa berlatih bersama Coach Sintayong. Dan seperti yang kita pahami bahwa Coach Sintayong selalu memberikan porsi latihan fisik yang keras. Dan ternyata kelihatan kan sekarang manfaatnya kan. Nah sekarang saya ingin membahas tentang berita yang viral bahwa Coach Sintayong akan melatih Timnas Indonesia Senior hanya sampai Piala Asia selesai. Ya memang sih durasi kontrak dari Coach Sintayong kan sampai bulan Desember tahun ini ya. Tapi bagus juga dia tetap ingin melatih sampai Piala Asia selesai, apalagi kan yang membawa tim ini lolos ke Piala Asia adalah Coach Sintayong. Dan kita harus pahami juga sih teman-teman bahwa gak mungkin juga Coach Sintayong melatih Timnas Indonesia seumur hidup kan. Pasti akan ada waktunya dia berpisah. Ya sekarang tentunya nanti pelatih baru harus bisa melanjutkan lah program dari Coach Sintayong, karena jelaslah terlihat bahwa Coach Sintayong sudah paham apa sebetulnya kekurangan dari para pemain kita. Dan kan dia peduli untuk perkembangan Timnas Indonesia kita, maka itu dia mau memulai dari nol. Maka itu yang dia pilih adalah pemain-pemain muda. Ya, dia pilih pemain-pemain muda supaya dia bisa berikan program latihan fisik yang keras supaya pemain-pemain ini nanti akan berkembang sebagai pemain-pemain yang hebat. Akan berkembang sebagai pemain-pemain yang punya fisik dan juga stamina seperti pemain-pemain Jepang dan juga Korea. Yang kita tahu Jepang dan Korea ini kan sudah biasa lolos ke Piala Dunia. Kenapa? Mereka punya fisik yang kuat, mereka punya stamina yang prima, plus teknik permainan yang bagus. Nah satu hal lagi yang Coach Sintayong katakan bahwa teknik permainan para pemain kita ini masih belum bagus. Nah itu kan sekarang sedang dia benahi. Artinya perlahan-lahan ini semua proses dia jalankan. Jadi ya kalau kita mau prestasi sekarang ya tampaknya akan sulit. Jadi untuk di Timnas Senior saya pikir untuk prestasi ya kita harus sabar. Tapi yang dia lakukan ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Sebetulnya bisa saja sih dia gak perlu capek. Ya kan ngapain dia capek-capek panggil banyak pemain muda. Ya mengambil resiko. Kalau gagal kan pasti dia yang akan disalahkan. Karena kan pemain-pemain muda ini kan sebelumnya kan gak ada pengalaman. Banyak pemain muda yang dia panggil kan ke Timnas Senior. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Indonesia tuh punya banyak pemain-pemain yang berbakat di grassroots. Ya kan di akar rumput tuh banyak pemain-pemain yang berbakat. Kenapa mereka harus tetap di bawah? Naikkan mereka, orbitkan mereka. Ya gak? Buat fisik mereka kuat.
buat stamina mereka prima, kemudian memberikan mereka pemahaman tentang teknik permainan. Berikan mereka pemahaman tentang pressing, karena di era sepak bola modern teman-teman, pressing itu sangat penting. Tim-tim hebat di dunia itu semuanya mengandalkan teknik pressing yang benar. Jadi seperti yang saya selalu katakan, pressing itu bukan untuk melakukan pelanggaran, tapi untuk meminimalisir pergerakan dari para pemain tim lawan. Ketika para pemain tim lawan itu sulit bergerak, otomatis mereka akan terkurung di area mereka sendiri. Jadi yang diinginkan oleh Coach Sintayong adalah para pemain kita itu harus benar-benar kuat untuk melakukan pressing. Caranya bagaimana? Ya caranya adalah pertama-tama harus punya fisik yang kuat. Kemudian yang kedua harus punya stamina yang prima, karena harus bermain dengan penuh energi. Yang ketiga, tekniknya harus bagus. Nah, ini masalah teknik ini yang tentu akan dia benahi juga. Ya, passingnya harus benar. Nah, bagaimana cara passing yang benar? Harus melihat ada atau tidak rekannya ini yang berada dalam free position atau ruang yang terbuka. Kan Coach Sintayong beberapa kali pernah mengatakan decision making itu penting, pengambilan keputusan itu penting dan tidak boleh tergesa-gesa. Tapi ketika ada ruang tembak harus melepaskan shooting. Maka itu sering juga gol-gol dari para pemain timnas Indonesia itu dari luar kotak penalti, gak ada masalah juga. Jadi ada beberapa pemain yang memang kita tahu diorbitkan oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia senior dan sekarang berkembang sebagai pemain-pemain yang bagus. Ya kalau sekarang memang dia tidak akan melatih untuk waktu yang cukup lama, ya kita juga harus berbuat apa? Paling tidak kita harus menunggu ya nanti kira-kira apa perubahan. Atau siapa pelatih baru yang akan masuk menggantikan Coach Sintayong, dan saya berharap pelatih baru tersebut akan bisa melanjutkan program dari Coach Sintayong. Karena kalau berbicara kontrak, ya memang kontrak dari Coach Sintayong akan berakhir pada bulan Desember. Mungkin dari PSSI juga ada rencana lain untuk pelatih baru ya, atau mungkin juga Coach Sintayong tidak ingin memperpanjang kontrak. Kita kan belum tahu ya apa yang terjadi di belakang layar. Tapi paling tidak kita perlu berterima kasih juga kepada Coach Sintayong yang dia lakukan sejauh ini. Ya, dan saya harapkanlah di pertandingan-pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia, ya kita bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan kita juga tetap mensupport timnas Indonesia agar bisa bermain dengan penuh energi ya. Seperti yang mereka tunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir, baik timnas Indonesia senior, timnas Indonesia U20, atau juga timnas Indonesia U22 yang baru saja mendapatkan medali emas di SEA Games. Dan juga jangan lupa akan ada kualifikasi Piala Asia U23 ya, nanti timnas Indonesia U23, dan juga event-event lainnya bagi timnas Indonesia U23, dan kita harapkan yang terbaik tentunya teman-teman bagi timnas Indonesia, dan kita selalu harus memberikan support kepada timnas Indonesia. Dan seperti yang saya selalu katakan, berikanlah narasi-narasi yang positif di sosial media. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.